Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid yang saya hormati beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah terus karuniakan nikmat iman kepada Bapak Ibu, ringan langkah menuju masjid yang kita cintai ini, padahal mungkin dari tempat-tempat yang cukup jauh dari masjid. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab dimudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki, diampuni segala dosa dan dikaruniai kesehatan. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam surah An-Najm ayat 43, Pak, di situ kita dapat melihat Allah mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka, dan bahwa dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Jadi tertawa dan menangis ini sesuatu hal yang fitrah, sesuatu hal yang biasa, yang Al-Quran pun mengatakan memang Allah kadang ada membuat orang ketawa, ada juga membuat orang menangis. Kita sudah pernah membahas tentang bagaimana tangisan Rasulullah, dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran ini, Pak, ternyata para nabi dan Rasul itu ada juga yang tertawa. Kita lihat di dalam surah An-Naml ayat 19. Di situ dikatakan maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Fatabassama dhahikam min qauliha. Jadi Nabi Sulaiman begitu lewat ke lembah semut, Pak, terdengarlah seekor semut mengatakan, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Mendengar itu ketawa Nabi Sulaiman. Ternyata semut ini macam kita juga dia. Dia punya masa juga, Pak. Kemudian dia suruh masuk. Makanya, Bu, ya, kita itu disuruh belajar dengan semut itu, itulah maksudnya itu, Pak. Semut itu macam kita juga, Bu. Dia punya organisasi, dia punya tempat penyimpanan makanan, dia punya semut pekerja. Bahkan kalau Bapak buka di YouTube, istana semut yang ditemukan orang di Brazil hampir sebesar masjid nih kalau digali, Pak. Ternyata di gundukan tanah yang sedikit di atas itu tuh sedikit. Rupa di dalam tuh lengkap, Bu. Ada lorong-lorongnya, ada tempat ini, ada tempat itu. Pokoknya luar biasa ternyata semut itu. Jadi mereka itu kompak. Itu yang harus kita pelajari. Lihatlah, Bu, tidak pernah sebetengkar apapun semut merah pindah ke semut hitam itu tidak ada, Pak. Belum pernah terdengar kita lagi. Kalau kita kan bertengkar kan pindah partai kita, Pak, kan. Kalau semut enggak, Bu. Pokoknya hitam sama hitam, merah sama merah. Apapun yang terjadi, Pak. Itu makanya ada surah An-Naml itu, Bu, ya. Nah, itu yang membuat Nabi Sulaiman ketawa. Oh, ternyata semut ini sama juga rupanya. Disuruhnya pasukannya masuk, nanti kan terinjak. Jadi di sini dikatakan fatabassama. Jadi Nabi Sulaiman itu tersenyum dengan ketawa. Itulah ternyata para nabi pun ada kok ketawa. Kan kadang-kadang ada juga orang, Pak, tidak boleh kita ngaji itu ketawa apa gitu kan. Ada juga benarnya. Jadi ada ketawa yang dibolehkan, ada juga enggak. Ada kadang Ustadz nih, Bu, menjadikan kekurangan orang sebagai bahan olokan. Jadi bukan enggak ada seperti itu, Pak. Kadang terlepas tuh, Bu, enggak sadar gitu. Terlepas dari pengajian, mungkin tidak terkecuali juga saya, cuman saya aja mungkin tidak tahu, orang tentu tahu, Pak, orang yang mengingat.
Jadi hari itu ada ustadznya, dia ceramah. Kami ini kadang itulah kenanya Pak. Kalau biasa udah ngisi di Nurul Yakin ini kan ustadz-ustadz pilihan Bu. Jadi ketika sepi jamaah di masjid lain agak naik ego kami ini sedikit Pak. Belum tahu orang kami ngisi di Nurul Yakin lagi. Kan? Nurul Yakin ini kan di Islamic Center yang Pekanbaru nih Pak. Kalah Nur. Inilah semua pusatnya pengajian Pak. Jadi ketika udah biasa ngisi di Masjid Nurul Yakin, itu rasanya itu kalau sepi jamaah itu agak lain rasanya Pak. Jadi mungkin itu yang dialami Ustadz ini gitu Bu. Nah jadi kebetulan imam masjid itu udah berapa hari Ramadan tuh sakit Pak. Sakit imam tuh. Jadi apa kata Ustadz ini sedang ceramah, tengok tuh imam kita solat rajin, doa rajin, tapi tengok tidak diizinkan Allah dia untuk berpuasa. Seharusnya mungkin dia banyak dosa dan kesalahan. Itu Pak, tersebut dia itu Bu. Ditengoknya jamaah tidak ketawa Pak, diulangnya balik tambah sakit hati jamaah Pak, bukan ketawa jadi. Itu terlepas. Ada lagi dulu Ustadz Bu, dia sedang ceramah. Banyak bapak-bapak tuh duduk di luar, kan kita nih ada yang merokok gitu Pak. Dia bukan tidak dengar, dia dengar dari luar. Dia kan dengar mic. Mari kita bapak ibu berdoa katanya. Semoga yang luar itu matilah semua katanya. Dia tersinggung Pak kan, orang di luar gitu. Jadi kadang bercanda tapi berbahaya gitu Bu. Dia tidak masalah kita ketawa nih Pak, tapi hati-hati. Nah, saya pernah mencontohkan ke jamaah Bu, otak kita ini lebih mudah ke kiri daripada ke kanan. Saya sampaikan langsung ke jamaah, saya ingin jujur sama bapak dan ibu. Sebelum saya menikah dengan istri saya yang sekarang, saya sebetulnya pernah tinggal dengan seorang perempuan yang sangat berarti dalam hidup saya, dan sampai kapanpun tidak akan bisa saya lupakan. Langsung berubah muka jamaah Pak. Perempuan tuh mak saya kata saya. Itulah mudahnya otak kita nih ke kiri. Bapak nih dipraktekkan nyala ke istrinya Pak. Istri sedang menggoreng. Dek, abang mau jujur sama adek. Dimodifikasinya lah apa saya itu Pak. Abang mau jujur sama adek. Jujur ngapa bang? Nggak usah lah lagi nanti ngamuk lah adek nanti. Ini bercanda pada tempatnya nih Pak. Orang sedang menggoreng Bu. Hati-hati ya. Jadi tengok-tengok situasi bercanda tuh Pak. Dia apa yang mau abang sampaikan? Nanti mengamuk lah dia nanti. Sampaikan aja lah. Sebetulnya sebelum kita menikah, abang pernah tinggal dengan seorang perempuan yang sangat berarti dalam hidup abang. Sudah tuh Ustadz katanya, hitam aja pemandangan saya katanya. Bapak ini ceritanya udah di rumah sakit nih Pak ke saya. Bapak ada tengok-tengok bercanda itu dulu Pak. Saya mencontohkan itu bukan untuk dipraktekkan. Begitulah mudahnya kata kita ini ke kiri daripada ke kanan. Jadi menjawabnya dia dari rumah sakit. Perempuan tuh mak abang apa guna lagi Pak, penggorengan naik di kepala 3 kali. Dilopuk sama istrinya itu. Jadi canda itu boleh tapi jangan beresiko Pak ya. Macam prank itu kan bahaya Bu. Jadi tidak salah. Jadi betul juga kadang ketawa ini bisa haram ya. Gara-gara itulah Pak, memanfaatkan kekurangan orang untuk supaya orang sakit hati kita ketawa. Nah ini yang contohnya yang ketawa yang haram di surah At-Taubah ayat 64 dan 65 Bu. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan tersembunyinya dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan yang kamu takuti itu. Begitu juga dengan 65 Pak. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Ini kan kisah perang Tabuk nih Pak. Perang Tabuk tuh Bu, sensitivitas umat Islam sedang tinggi. Cuaca panas Pak. Cuaca panas, duit kurang. Hidup susah saat itu tuh Bu. Jarak tempuh jauh. Dan ada pula yang sudah berkhianat mendirikan masjid Diror. Itulah Rasulullah menghancurkan masjid itu, itulah masjid Diror tuh Pak. Untuk dijadikan sarang bagi orang-orang munafik menampung kekuatan perang dia. Menampung ya.
Jadi pura-pura dibuatnya masjid, tapi sebetulnya masjid itu gunanya gitu. Jadi di tengah suasana seperti itu, orang-orang munafik ini memang ikut dia perang, Pak. Cuman di jalan tuh, Bu, apa kata Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Jadi waktu mereka sedang jalan-jalan tuh, Bu, apa kata orang-orang munafik nih? Orang ini bentuk hafal Al-Qur'an ya. Makan banyak, rakus, penakut perang nih, hafal Quran aja yang ada nih. Jadi dia mencemooh sahabat-sahabat Rasulullah penghafal Quran, orang-orang munafik ini. Kemudian apa kata Ibnu Abi Hatim ini? Kata Abdullah bin Umar, kalian kurang ajar kalian. Kalian telah mengatakan sesuatu yang dusta, akan kulaporkan kepada Rasulullah. Dilaporkannya kepada Rasulullah. Jadi boleh melapor untuk hal-hal yang seperti ini, Pak, menghina, mencela orang-orang baik, itu boleh dilaporkan. Jadi melapor dia, Bu, dikatakan oleh sahabat, nampak dia Rasulullah tidak memaafkan itu, Ibu, sambil membawa onta tuh, Pak, dipegangnya lah onta Rasulullah tuh, terjatuh-jatuh dia di batu minta maaf tuh, Pak, tapi Rasulullah tidak bergeming, karena ini sudah menjelek-jelekkan Allah dan Rasulnya. Dia mencemooh Allah, dia mencemooh Rasulullah, dia mencemooh sahabat-sahabat yang taat kepada Allah. Jadi ternyata ada hal yang tidak bisa ditolerir, Pak. Kalau udah macam penghinaan-penghinaan seperti itu tuh, Bu. Lain halnya kalau misalnya kita menyelamatkan orang menghina tapi kita takut dia kena, kita selamatkan dia. Jadi dia pernah nih, Pak, kejadian. Dia kena marah sama raja, kemudian dia mau dihukum, Bu, mau dihukum mati dia. Dimakinya raja ini pakai bahasa daerahnya, Pak. Dilepaskan dia semua makian dia tuh. Pokoknya yang ndak disebutnya, Bu. Langsung raja ini heran, ditanyanya ke menterinya, apa kata dia? Kok sambil marah-marah dia bilang, dia hanya sekedar bersemangat, Tuan. Dia mengatakan, Tuhan ini adalah orang yang adil, tidak mungkin melakukan hal yang seperti ini, tidak mungkin menghukum bukan dengan hukum Allah, dan dia yakin Tuhan akan memaafkannya sebagaimana Allah menganjurkan kita memaafkan. Lunak hati raja ini, padahal isi makian semua, Pak. Bebaskan dia. Datang seorang menteri yang lain, jangan Tuan, aku ingin berkata jujur kepadamu. Dia memaki-makimu dengan menyebutkan engkau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa kata raja ini, Bu? Aku lebih suka dibohongi dengan niat yang baik daripada kau nyampaikan kejujuran tapi niat kau buruk. Jadi ini harus dikoma juga nih, Pak. Dia kadang ada orang jujur nih tapi mencelakakan orang, Pak, karena pembagian tidak rata gitu, Bu, ya. Ditengoknya ibu tuh bawa Tupperware dapat kambing, pas giliran dia tidak dapat, Bu, ketahuan. Saya ingin jujur ya, Pak, ya, bukan saya aja yang mau ngambil kambing, ibu tuh udah diambil, padahal dia karena dia tidak dapat itu, Pak, kan. Jadi tapi ini tolong jangan di kalimatnya ya, Bu, ya, nanti di artinya udah apa kita berbohong asal menyelamatkan orang, tengok juga apa yang mau diselamatkan tuh, Pak. Karena ini rajanya zolim, dia Islam tapi zolim. Kalau pada masa pemerintahan Islam ini kan banyak juga, Bu, raja zolim tetapi Muslim. Macam waktu kepemimpinan Ibnu Tulun tuh, Pak, ya, berkepribadian ganda tuh. Kalau tiba baiknya macam malaikat, ya tiba jahatnya banyak orang dibunuhnya. Jadi memang ada yang seperti ini nih. Nah, maka kalau untuk hal orang-orang munafik itu memang mereka sengaja untuk mencela. Makanya hati-hatilah mencela orang-orang soleh gitu, Pak, ya. Kadang kan ada di antara Bapak nih, ada saya pernah, Pak, sholat di masjid. Dia saking semangatnya ikut zikir bersama tuh, Pak, betul-betul keluar suaranya, Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi saya tengok orang sana udah hening, Bu. Oh, berarti orang sini sudah memaklumi. Udah maklum tuh, Pak. Sempat ada yang menghina sementara dia memang itulah bisanya mungkin, ya, Pak, ya. Senanglah dia macam itu tuh, Bu. Kan ada, Bu, yang apa lagi, Bilal untuk apa, Pak? Bilal untuk sholat tarawih, bertaruh nyawa dia menjadi Bilal tuh, Pak. Allahumma sholli wa sallim ala bertaruh nyawa, Bu, pakai otot, Pak. As-salat
pakai gini tangan lah Pak. La ilaha. Aja. Ibu tengoklah di YouTube Bilal apa namanya Pak? Gorim sholat tarawih bertaruh nyawa, itulah tuh pakai kepal tangan Pak. Lah, itulah semangat dia Bu, kita celah dia itu pula Pak, dia bukan sengaja mungkin Bu. Nah, kita kan tahu nih Bu, kalau Abu Bakar Siddiq itu kalau baca Quran tidak pernah terdengar suaranya. Kalau Umar bin Khattab baca Quran keras suaranya. Jadi sahabat bertanya yang mana yang betul nih Rasulullah. Kalau Abu Bakar tidak terdengar suaranya, Umar bin Khattab kuat suaranya. Dipanggil Abu Bakar, kenapa kau membaca Al-Quran itu dengan suara lirih kecil aja? Kata Abu Bakar, Allah itu kan maha mendengar ya Rasulullah. Allah itu kan tidak tuli. Makanya aku baca Quran dengan suara kecil aja. Betul. Ditanyalah ke Umar bin Khattab, kau ngapa membaca Quran dengan suara keras? Aku ingin menghilangkan kantuk dan mengusir iblis ya Rasulullah. Betul juga. Jadi orang kuat baca Quran itu Pak, ngilang ngantuk, mengusir iblis. Yang dia baca Quran pelan pun tidak ada masalah. Jadi kan tidak ada yang salah sebetulnya Pak ya. Asal kita bisa saling memaklumi aja Bu. Selama itu bukan hal yang berbahaya gitu ya Bu ya. Cuman ada waktu itu Pak, imam baca ayat, dia ikutnya irama imam tu di belakang, itu yang ganggu tu Pak. Itu kena marah bapak tu habis tu. Dia tidak ngikut ayat Bu, ikut irama. Orang waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Itu yang ganggu tu Pak. Aku kena marah bapak tu. Kalau itu ganggu tuh Pak, dia ada yang ganggu gitu Pak ya, ada juga yang enggak. Ya macam-macam lah ya Bu, ya kadang kan orang buat itu karena enggak tahu gitu Pak ya. Nah kemudian Pak, yang berikutnya itu kita sekarang melihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam hal tertawa ini Pak ya. Jadi ini ada riwayat. Ada orang Arab Badui. Arab Badui ini kan orang-orang Arab pedalaman Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat. Datang orang Badui ini bilang, ya Rasulullah, aku ada mendengar tapi ini tak betul tanda. Kalau Dajjal itu nanti akan datang membawa roti berkuah, kata orang Arab Badui ini. Terus semua manusia akan mati kelaparan tanpa roti itu. Aku dapat beritanya itu ya Rasulullah. Jadi Dajjal ini bawa roti berkuah, dan kalau orang tidak makan roti itu bisa mati orang kelaparan. Kan sebetulnya ini tidak mungkin gitu ya Pak ya. Dajjal bawa roti berkuah itu kadang orang-orang ini mandai-mandai Bu, sama ibu-ibu nakuti anaknya. Tadi saya dengar pas saya di mall Bu, kan ada patung anak kecil, mukanya tuh kan tidak ada hidung, tidak ada mata. Inilah anak durhaka, kata mak anaknya. Dia melawan sama orang tuanya, suka nyakar-nyakar mamanya, hilang matanya, hilang hidungnya, mau adik jadi ini. Ndak, mah saya pun tidak tahan lah, gawat juga jadi patung anak nanti. Jadi sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi Rasulullah tidak menertawakan dia bertanya Pak. Jadi diteruskan oleh orang Arab Badui ini, bagaimana kalau gini aja ya Rasulullah, aku icak-icak aja, aku ikut makan sama dia daripada aku kelaparan. Aku makan roti berkuah tuh, tapi habis itu aku lari. Aku bilang aku beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dia kan kalau katanya kalau makan roti berkuah itu akan ikut Dajjal Pak. Jadi aku udah kusiapkan tuh Rasulullah, nanti aku makan roti dia tuh, baru aku katakan aku beriman kepada Allah. Itu ketawa Rasulullah dengarnya Pak. Dan Rasulullah tidak membahas masalah roti dan kuahnya itu Bu. Allah akan memberi kau rasa kenyang. Itu aja jawaban Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak tahan ketawa Pak, mendengar dia mau icak-icak makan roti Dajjal tuh Pak. Mau dimakan aja roti Dajjal, nanti pura-pura aja ke Rasulullah. Dan Rasulullah tidak ada mempermasalahkannya. Kalau kita dari mana dapat dalil tuh? Ndak aja ngomong tuh, berdalil kita ngomong tuh sedikit. Roti berkuah Dajjal dari mana? Kalau kita patahkan macam itu ke Rasulullah, ndak mau dia Bu. Dia tahu yang bertanya ini siapa. Dia imannya semana.
Jadi kadang orang ini Bu, agama ini diturunkan Allah di bumi, dipakainya bahasa langit Pak. Payah orang bumi ikut jadinya. Kalau pakai bahasa langit ini payah Bu. Ajaklah pakai bahasa bumi. Ini siapa yang bertanya, siapa orangnya. Sesuaikan gitu Bu. Sesuaikan dengan tingkat keimanan orang itu Pak. Macam Rasulullah Bu, apa ndak senang orang ikut itu? Ya Rasulullah, kalau aku sudah bersyahadat apa aku lakukan? Salat. Habis itu Rasulullah zakat, habis itu puasa. Kalau kita kan di pedalam-dalam tengok dulu solat yang seperti apa. Apa ndak panik orang dibuatnya Pak? Solat tu ada pembagiannya satu. Ini dalam satu ni 4 lah poinnya. Pening kepala orang dibuatnya Pak. Agen ndak mau orang solat jadinya. Penting solat dulu. Sama dengan orang belajar tahsin itu Bu ya. Jadi ada bapak tujuan dia bagus. Kasihan saya Ustaz, bapak ini udah tua-tua, sementara makhraj hurufnya tidak tepat baca Al-Fatihah. Tapi sekarang Ustaz asal nampak saya lari bapak ini Ustaz. Itu saya bilang udah mau aja tuh nih ke masjid udahlah tuh Pak. Apa aja yang mau dibaca udah tahu Allah maksud dia tuh bah itu a udah tahu Allah walaupun meleset-meleset hurufnya tuh kata saya. Allah tuh maha tahu Pak. Bapak suruh tepat makhraj hurufnya, gigi bapak itu udah tinggal 2 lagi, itu S saja bunyinya keluar lagi Pak. Disuruhnya harus tepat bacaannya. Oh jadi tidak apa-apa tuh, tidak apa-apa kecuali yang jadi imam kata saya. Kalau jadi imam tuh harus tepat makhraj hurufnya, harus jelas dia. Tapi kalau jamaah ini jangan bapak suruh itu, udah mau aja semangat dia ke masjid udah tuh. Kadang dengar belajar tahsin nih Pak, tidak selesai-selesai Al-Fatihahnya tuh Pak. Sampai heranlah orang dengar di masjidnya sesusah itu betul rupanya Al-Fatihah nih. Tidak sholat lah saya, tidak tepat saya selama ini. Itu payahnya Pak. Ingat saya bapak belajar tahsin di satu masjid, udah setahun Pak. Al-Fatihah aja baru. Menurut ustadznya dia udah hebat Bu. Itulah susahnya kita menepati. Al-Fatihah aja tidak lewat. Sesusah itu betul gitu Pak ya. Lidah kita lidah sambalado tanah Bu, makan dendeng belado, mana bisa tepat huruf tuh Pak. Kecuali orang memang itu bidangnya. Ibu tahu enggak? Masing-masing orang guru tahsin dia pasti berbeda-beda Pak. Makanya ada Qori'ah Indonesia ini pun dikritik juga oleh orang ilmu tajwid. Bayangkan sama Bapak tuh, karena guru beda-beda Pak. Enggak itu aja kerja kita Bu. Sampai tidak mau anak-anak tadarus bulan Ramadan dibuatnya ngapa kalian tidak tadarus? Muak nengok nenek itu Ustaz. Dia harus tepat-tepat huruf nih. Kami tunggu dia pulang lu mata lah malah ngantuknya. Dia kuatlah begadang nenek nih Pak. Bernapas saja kami salah Ustaz. Salah kau bernapas tuh. Napas baru belum huruf lagi Pak. Tiap membaca kena salah kan itu kan malas kita Pak. Sedang enak membaca, diulangnya balik Pak, diulang balik baca betul lah nek, muak lah kami nengok nenek. Jadi bahasa bumi Rasulullah itu tidak ada dipermasalahkannya tuh. Roti berkuah, tidak ada ditulis. Berpikirlah kau sikit, manalah ada dajjal bawa roti, tidak ada Pak. Itu hebatnya Rasulullah, tidak itu disinggungnya. Allah memberimu rasa kenyang. Jadi itu ya Bu ya, pokoknya beragama ini asal udah semangat aja kita Pak. Kalau kita lihat buku fikih Bu, bahkan orang-orang baru masuk Islam dia tinggal ikut gerakan aja udah terhitung dia sholat. Janganlah kita permasalahkan masalah bacaan apa gitu Pak. Sampai kadang-kadang Bu, adalah dia mendadak jadi imam, huruf harus tepat, sampai lepas-lepas gigi palsunya, kasihan nengoknya Pak. Walau mengeluarkan bo itu Pak, teringat kata gurunya, itu lepas gigi palsu Pak. Terlambung berbunyilah keramik depan tuh Bu. Tidak ulah harus dipaksakan itu. Ada yang sampai gitu Pak. Tidak kasihan nengoknya gitu. Jadi maksudnya itu ya udahlah, tengoklah imam-imam kita, imam kita yang jadi imam di masjid kita kan enak-enak Bu, santai, tepat huruf karena memang bidangnya. Itu bidangnya Pak. Maka saya kalau suruh jadi imam, Bu, suara Ustaz bagus Ustaz, tidak berani saya Pak. Karena saya tahu, saya bukan di ilmu tajwid, saya tidak di ilmu mendapatkan huruf, jadi saya tahu kelemahan saya. Dengarnya aja orang enak, padahal banyak bersalah tuh. Banyak orang karena orang tidak tahu aja tuh Bu. Ya kalau tidak banyak bersalahan tuh. Kemudian Pak, ini Rasulullah kepada istri.
Ini kan udah pernah juga kita ungkap nih ya Bu ya. Ummul Mukminin Aisyah menuturkan Rasulullah itu suka berolahraga, terutama memanah dan pacuan kuda. Jadi dia sering mengajak sahabat untuk berlomba dan pernah dalam suatu kesempatan dia ajak aku lomba lari. Ummul Mukminin Aisyah masih langsing waktu itu diajak oleh Rasulullah, ayo lomba lari. Menang Ummul Mukminin Aisyah Pak, diajaknya Rasulullah. Itulah Bu ya. Mungkin kita mikir Rasulullah seserius itu tidak akan ada seromantis ini sama istri Pak. Ternyata romantis Pak. Ajaklah ibu pacu lari itu Pak. Nah, kalau ada kesempatan. Nah, kejar-kejar istri itu sembunyi-sembunyi balik pohon apa durian, pisang gitu kan. Kan enak lah nengoknya itu. Ternyata Rasulullah pemimpin loh Bu, pemimpin negara, situasi perang, tapi tetap bercanda dengan istri. Nah, beberapa waktu kemudian Bu ya, udah agak lama, apa kata Rasulullah? Berlomba kita balik Aisyah. Karena Ummul Mukminin Aisyah sudah mulai badannya udah mulai bertambah beratnya, akhirnya Rasulullah yang menang. Rasulullah ngejek, ini balasan untuk kekalahan aku dulu. Akan enak macam itu tuh Pak kan. Coba kita buat macam itu Bu. Kalau perlu ngalah-ngalah kita Pak, walaupun lari Bapak lebih kencang. Mama janganlah kencang kali, kan senang hati istri buatnya Pak ya. Kejarlah Mama Pak, enggak kejar sama Papa. Padahal Bapak ayunnya sedikit langkah Bapak dapat tuh Pak. Cuman itu Ibu buat senang aja Pak hati Ibu tuh. Karena Bu ya saya lihat kalau udah berumur-umur tuh Bu ya, kadang tertinggal-tinggal Ibu nih di belakang Pak. Bapak mikir-mikir lah jalan tuh sedikit Pak. Ibu kadang-kadang kan udah sakit kaki gitu kan Bu. Nah perempuan ini dia lebih lama berdiri Pak. Di dapur tuh kadang tidak sadar berjam-jam itu Pak kan. Jadi udah berumur tuh jalan, iring-iring lah langkahnya. Karena saya tengok udah tinggal tuh udah kesal lah Bapak nih cepat. Saya nengok jalan-jalan di An-Nur tuh Bu ya. Lambat betul, cepat sedikit. Jalan lah Ibu tuh agak lari enggak beda sama jalannya Bu. Bagus jalannya Ibu tuh lagi. Jadi kadang kita nengok pagi-pagi itu Pak ya. Jadi pelajaran juga bagi saya. Ini enggak boleh macam ini. Harus diiringi istri, kapan perlu dia duluan di depan. Nah, itulah romantisnya Rasulullah Bu ya. Saya dari mata Ibu tahu saya macam ini laki aku berapa lah bahagia hati aku tahu saya Bu. Mudah-mudahan Allah memberikan Ibu kesabaran, ketabahan. Karena Bapak nih Bu memang lincah-lincah Bu. Karena Bapak yang rajin-rajin ke masjid ini saya nengok saya sehat Pak. Karena Bapak rajin puasa kan. Jadi saya sehat. Kalau macam ibu nih entah termakan terbanyak kadang berbuka tuh gitu Bu ya. Jadi agak berat sedikit badan tuh. Kemudian Bu, yang berikutnya bercandanya Rasulullah tuh kan istri keduanya namanya Saudah binti Zam'ah Bu. Dan waktu Rasulullah menikahi Saudah itu kan sekalian meminang Aisyah. Sampai akhirnya udah diperi istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah. Jadi Aisyah ini ada buat kue Pak. Waktu itu Rasulullah di rumah Saudah. Pas duduk dekat Rasulullah itu, karena kue itu untuk Aisyah, untuk Rasulullah, kata Aisyah, makanlah Kak. Nah itu ke Saudah nih, Kak makanlah Kak. Jadi jawaban Saudah ini agak sumbang sedikit Bu, tidak bisa selera aku kue-kue macam itu kata Saudah Pak ya. Makan ndak kata Aisyah. Kalau ndak makan aku ambil kue ini aku lapkan ke muka kakak. Malah mundur Rasulullah Pak. Ajar Aisyah. Sudah tuh Saudah lagi Bu diambilnya kue itu dilepongin lah ke muka Aisyah. Ketawa lah Rasulullah nengoknya Pak. Itu Pak. Kalau kita tuh mau bazir kue digitu-gitu kan. Nah rupanya ada Pak. Masanya lebih tinggi canda itu kan cuman colek-colek kue di muka gitu kan Bu ya. Tidak macam kita sekarang nih kue bagus-bagus diempaskan ke muka orang. Itu yang tidak boleh tuh Pak. Saya nengok anak-anak SMA gitu Pak kan. Sayang rasa kue kan bukan murah tuh Pak kan. Kue-kue itu tuh ratusan Bu. Dilempaskannya ke muka orang. Kadang telur gitu kan Bu ya. Udah dihitung lah sama tukang martabak di depan anak-anak ulang tahun tuh Bu. Itu udah dapat berapa martabak tadi itu berapa martabak Mesir tuh. Yang dilemparnya ke orang ulang tahun nih Pak.
Nah, lihat tuh Bu ya, Rasulullah ternyata bercanda Pak. Dia silahkan istrinya untuk saling bercanda satu sama lain. Cuman Bapak janganlah membayangkan untuk menambah lagi, ndak kan semudah yang kita bayangkan Pak. Kadang bapak nih Bu ditengoknya, Bapak dengar orang cerita berbini dua bahagia itu Pak, jangan Bapak percaya betul Pak. Tengok bentuk muka sama badannya Bu, udah ndak imbang lagi kadang lah. Udah sedih aku kecuali karena sesenang apa betul bahagia sih kita. Macam gini lah Pak, kita punya 3 orang anak, berkelakuan macam itu betul lah dia tuh Pak. Ini dikasih, ini tidak enak, ini dikasihnya macam itu gitu. Itu hanya orang-orang yang punya kekuatan, iman, kesabaran itu bisa. Cuma kalau Bapak saya sarankan janganlah Pak. Ya jangan Pak, nanti Bapak jangan membayangkan enaknya aja. Kecuali preman betul Pak, preman bisa bahagia dia poligami Bu, karena dia tidak mau tahu Pak. Kalau kita ini kan karena kita ilmu agama Pak. Ada saya tengok Bu preman berhasil dia poligami Bu, 4 istri berhasil Pak. Kenapa dia berhasil? Karena dia tidak mau tahu. Itu aja Pak. Nangis kau, udah gue kasih duit banyak, cerita kau, pulang kau. Main gitu dia berhasil Bu. Awak tidak bisa macam itu Pak. Dia main gitu. Jadi kan tidak mungkin lah kita seperti itu. Jadi memang yang sempurna itu Bu hanya Rasulullah SAW. Kita bilang, jadi Ustadz menantang masalah poligami? Enggak Bu, saya ini kemauan ada keberanian enggak? Sama Pak, enggak ada enggaknya. Ibu tahu enggak, sahabat Rasulullah kan gagal poligami Pak. Siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu Pak, istrinya anak Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia nikah lagi Bu, minta cerai Asma Pak. Jadi janganlah dibilang sahabat istrinya pada ridho, enggak Bu, minta cerai dia. Cuman kata Abu Bakar Siddiq, Asma, kau enggak masalah cerai sama Zubair, tapi jangan kau nikah lagi, karena istri itu adalah milik suami terakhirnya. Dan kau tahu Zubair dijamin Rasulullah masuk surga. Itulah fairnya Abu Bakar Pak, tetap dinasihati anak, kau jangan nikah lagi, karena Zubair ahli surga. Ali bin Abi Thalib kan sempat mau poligami Bu, marah Rasulullah Pak. Jadi tidak sembarangan Pak, Ali aja ditegur oleh Rasulullah, jangan. Jadi itu ya Bu ya, Bapak janganlah membayangkan itu tuh gitu. Karena dari menung Bapak ada terpikir sama saya betul. Kemudian Pak, Rasulullah juga tertawa kepada anak kecil. Sampai Rasulullah macam kita lah Pak, bercanda sambil menjulurkan lidahnya, kata Abu Hurairah. Rasulullah pernah menjulurkan lidahnya bercanda dengan Hasan bin Ali. Kemudian dikejar oleh cucunya itu, dia mencibir-cibir gitu, dikejar sama cucunya, kemudian cucunya bergelayutan di sisi Rasulullah. Nah, melihat hal ini Bu, adalah seorang sahabat bilang, 14 anakku ya Rasulullah, tidak ada satupun yang ku gendong, tidak ada satupun yang ku cium, macam yang kau lakukan ini. Maka kata Rasulullah, aku tidak tahu lagi kalau Allah telah mencabut rasa sayang dari dalam hatimu. Karena hanya orang jahiliyah mengatakan Bu, penyayang sama anak hilang harga diri kita. Itu orang jahiliyah Pak. Kita orang Islam nih Bu, harus bisa diinjak anak menjadi bumi, harus bisa dijunjung anak seperti langit. Aturlah tuh Pak. Ada kalanya bisa anak kita naik ke kepala kita nih, ada kalanya enggak. Kan ada kita bisa membatasi itu Bu. Jadi enggak semuanya rata. Kadang kalau anak salah ya kita nasihati. Kalau misalnya kita bercanda, kita bercanda. Jadi itu yang kata Imam Al-Ghazali itu Bu, harus bisa jadi bumi untuk diinjak, harus bisa jadi langit untuk dijunjung. Nah kemudian Pak, Rasulullah pun memeluk cucunya dan dia tertawa riang. Kadang kata Umar bin Khattab, jadi kuda Rasulullah itu. Naik 2 cucunya Rasulullah lah yang merangkak-rangkak Pak. Kata Umar, beruntung kalian ya, yang kalian tunggang ini orang terbaik di muka bumi. Kata Rasulullah, aku pun beruntung, karena yang terbaik menunggangi aku adalah mereka berdua. Itu pula kata Rasulullah Pak. Begitulah kedudukan cucunya Hasan dan Husain ini di hati Rasulullah itu. Kemudian Pak, Umar bin Khattab mengatakan pernah Hasan dan Husain ini dia nengok orang tua salah beruduk
Salah orang tua ini beruduk, Bu. Itulah cucu Rasulullah tuh, Bu. Dia pasti akan menurunkan sifat akhlak Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngaku keturunan Rasulullah, mulutnya jahat, jangan dipercaya, Pak. Karena tidak akan mungkin, karena Rasulullah itu betul dijaga ahli baitnya itu, Bu. Hasan dan Husain itu, padahal masih kecil, Pak. Nampak orang tua salah beruduk, bersandiwara mereka berdua bertengkar. Uduk aku yang betul, kata Hasan. Ndak, uduk aku yang betul. Datang dia ke bapak tuh, Pak, coba bapak nilai, kami beruduk berdua, siapa yang betul uduknya? Bapak tuh nengok, Bu. Betul kalian berdua, uduk aku yang salah. Ndak terasa sama bapak tuh, Pak. Karena ditengoknya ini begitu uduknya, sama. Oh berarti aku yang salah, jadi ndak terasa. Tuh ketawa Rasulullah mendengarnya, Bu. Ketika cucunya ini bercerita. Kemudian, Pak, Rasulullah SAW ini pernah, kata sahabat beliau Abu Hamid bin Abdurrahman bin Abi Waqqas, Umar pernah minta izin masuk ketika Rasulullah sedang duduk bersama perempuan. Jadi ingat nih, Bu, ya, ada perempuan yang juga ikut pengajian Rasulullah, bertanya langsung. Begitu mendengar suara Umar datang, lari perempuan ini, Pak, masuk ke dalam langsung. Aku tadi ada dengar suara perempuan Rasulullah. Gara-gara kau datang kabur semuanya, Umar. Seharusnya kan lebih segan lah orang tuh ke kau daripada ke aku, ya Rasulullah. Datang perempuan yang jawab, ndak, kau pemarah, katanya. Kalau Rasulullah lembut, itu yang ketawa Rasulullah tuh, Pak. Setelah itu barulah isari. Salah isya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selama kita ikuti kajian pada malam hari ini dan sebelum kajian kami informasikan beberapa informasi kami sampaikan beberapa informasi kepada dimasukkan. Maksudnya pertama untuk kajian ibadah subuh pada sore hari insyaallah akan dibimbing oleh Ustaz Dr. Agus Hafiz Kanannya yang ada di sini. Selanjutnya di sini kami mengajak jemaah sekalian yang berkesempatan pada besok hari bahwasanya di Masjid Nurul Yakin setelah kajian subuh akan diadakan kegiatan pemeriksaan mata gratis, yang mana kegiatan ini ditaja oleh Masjid Nurul Yakin bekerjasama dengan Rumah Sakit Mata Sumatera Medical Eye Center SMEC Pekanbaru, yang mana dalam pemeriksaan ini nantinya jemaah tidak akan dipungut biaya sedikit pun, alias gratis. Adapun pemeriksaan yang dilaksanakan pada besok, pemeriksaan konsultasi dokter, pemeriksaan plus minus ataupun pokoknya segala bersangkutan yang tentang penyakit mata besok akan bisa dikonsultasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kajian subuh pada esok hari. Jadi bagi para jemaah sekalian, mari hadiri dan ramaikan, dan mohon informasikan ini kepada jemaah lain kiranya untuk dapat hadir meramaikan kegiatan kajian subuh dan